Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifkin Alfa Alfayad. Saya adalah mahasiswa dari program studi Sains Informasi Geografi angkatan tahun 2020. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis kerapatan vegetasi MSARPI yang akan menggunakan platform Google Earth Engine. Nah, apa sih itu MSARPI? MSARPI atau Modified Soil and Atmospherically Resistant Vegetation Index merupakan suatu indeks vegetasi yang terbentuk dari kombinasi beberapa nilai spektral. Nah, jadi MSARPI ini merupakan indeks vegetasi yang menekan gangguan latar belakang tanah dan pengaruh atmosfer. Nah, perlu diketahui, jadi MSARPI ini merupakan indeks modifikasi dari SARPI. Nah, apa sih bedanya MSARPI dengan indeks vegetasi yang lain? Tentu MSARPI ini memiliki kelebihan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa MSARPI ini hasil modifikasi yang sudah menghilangkan gangguan latar belakang tanah dan pengaruh atmosfer, sehingga kita bisa langsung dapat mendapatkan value murni dari kerapatan vegetasi tersebut. Nah, formula dari MSARPI itu sendiri bisa teman-teman lihat pada slide ini. Beginilah kira-kira formula dari MSARPI, yang mana nanti akan kita masukkan kepada script di Google Earth Engine. Nah, namun perlu diketahui dan suatu hal penting bahwa MSARPI ini tidak memiliki batasan nilai, seperti misal pada indeks vegetasi. Nah, di mana biasanya kalau MSARPI ini semakin rendah nilainya, maka semakin rendah kerapatan vegetasi dan sebaliknya. Nah, secara umum rentang nilai MSARPI ini di bawah nilai 1, sehingga MSARPI tersebut perlu untuk dinormalisasi agar memperoleh persentase klasifikasi kerapatan hutan yang signifikan. Nah, jadi nanti setelah kita mendapatkan formula dari MSARPI sesuai dengan rumus tadi, kita lakukan normalisasi berdasarkan formula yang ada di sini, yang mana MSARPI dikurangin min, dibagi max dikurangin min. Nah, min ini apa sih? Min ini merupakan vegetasi terkecil pada citra, dan max ini vegetasi terbesar pada citra. Nah, mungkin langsung saja kita langsung praktikkan dengan menuju pada laman Google Earth Engine. Nah, jika teman-teman sudah buka Google Earth Engine-nya, nah, di sini kita akan menggunakan Citra Sentinel-2. Mengapa menggunakan Citra Sentinel-2? Karena Citra Sentinel-2 memiliki band near, red, dan blue. Nah, lalu Citra Sentinel-2 ini memiliki resolusi yang lebih tinggi dibanding Landsat, sehingga saya akan menggunakan citra tersebut. Pertama-tama teman cari Sentinel-2 pada kolom pencarian di atas. Nah, teman-teman pilih yang Sentinel-2 level 2A. Nah, maka akan dibuatkan variabel baru di atas sini, di kolom import. Nah, kita rename variabel tersebut menjadi S2. Nah, sekarang kita akan membuat variabel parameter untuk filter Sentinel tersebut. Nah, pertama-tama kita akan menentukan wilayah kajian terhadap analisis kita kali ini. Caranya adalah teman-teman klik POI atau add a marker di atas sini. Nah, biometri, nah teman-teman klik pada wilayah kajian teman-teman. Saya akan gunakan Kota Bogor sebagai wilayah kajian. Nah, jika sudah, maka akan muncul variabel baru di sini. Teman-teman rename menjadi POI. Nah, jika sudah, sekarang teman-teman buat lagi wilayah kajian area berdasarkan AOI. Nah, sekarang kita klik dulu new layer di bawah sini. Nah, sampai muncul, kita klik geometrinya. Nah, baru kita buat wilayah yang akan kita kaji. Nah, di sini saya akan buat seperti ini. Nah, nah, nah di sini. Nah, jika sudah, maka variabel akan muncul di atas sini. Seperti tadi, kita rename menjadi AOI. Nah, selanjutnya, parameter selanjutnya yang akan kita buat adalah parameter rentang tahun yang akan kita gunakan. Nah, kita buat variabel start date. Nah, start date sama dengan, lalu kita buat, saya akan menggunakan 2022 sebagai start date, bulan 1 tanggal 1. Nah, lalu kita buat juga variabel end date-nya. Saya akan menggunakan 2022 bulan Mei, mana bulan ini, hingga tanggal 1. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan filtering
Sentinel-2 berdasarkan parameter yang sudah kita buat. Nah, caranya kita buat variabel baru. Nah, saya akan menggunakan image img. Nah, kita masukkan s2.filterbound. Nah, kita masukkan POI dalam filterbound ini. Nah, setelah itu kita filter lagi menggunakan filter date. Nah, kita masukkan variabel yang tadi telah kita buat, start date dan end date. Nah, karena saya akan menggunakan, saya akan memfilter tutupan awan dengan tutupan awan terkecil, maka bisa kita gunakan sort. Nah, lalu kita lihat pada Sentinel-2 ini yang level 2A, kita klik. Nah, pada image properties di sini ada banyak properties yang dimiliki oleh Sentinel ini. Nah, di sini kita akan menggunakan cloudy pixel percentage, yang mana ini merupakan presentasi tutupan awan. Nah, kita copy tulisan tersebut. Nah, pada kolom sort, tanda kutip, lalu kita paste. Nah, setelah itu kita gunakan first untuk otomatis memilih tutupan awan yang paling sedikit. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah, sekarang kita akan membuat variabel untuk membuat Sentinel-2 dengan komposit true color. Kita buat true color. Nah, karena kita sudah memfilter tadi S2 dengan image, maka kita gunakan image tersebut, img.select. Nah, select ini untuk menseleksi band mana yang akan kita gunakan. Nah, karena true color menggunakan band 432, maka kita masukkan band tersebut, band 4, band 3, band 2. Nah, jika sudah, sekarang saatnya kita memasukkan citra yang sudah kita filter menggunakan komposit true color ke dalam peta. Caranya adalah dengan menggunakan add layer. Nah, kita masukkan si true color ini, koma. Nah, di sini kita kosongkan dulu dengan tutup kurawal. Nanti akan saya jelaskan. Lalu kita koma lagi, berikan nama untuk layer ini. Kita berikan Sentinel. True color. Nah, jika sudah, bisa teman-teman run dengan quick run atau dengan shortcut Ctrl Enter. Kita tunggu. True color. Oh, mohon maaf, di sini saya terdapat tipe band 3, band 4, 2. Nah, kita run kembali. Nah, sehingga citra akan muncul berdasarkan wilayah kajian di sini. Nah, namun kenapa tidak sesuai dengan AOI? Karena belum kita klik. Nah, jika bisa kita lihat ya, kita matikan dulu, bahwa citra ini masih gelap dan tidak bagus tampilannya. Nah, caranya adalah kita klik setting di sini. Nah, di sini bisa kita ubah nih, minimum dan maksimumnya. Di sini saya akan menggunakan 1000 dan 3000. Kita klik apply. Nah, maka citra akan menghasilkan tampilan yang lebih baik. Nah, jika sudah sesuai, bisa teman-teman klik import. Nah, nanti parameter tersebut akan muncul di atas sini. Kita rename saja menjadi parameter. Oke. Nah, sekarang sudah seperti ini. Selanjutnya, kita akan langsung melakukan analisis kerapatan vegetasi menggunakan formula MSRP tadi. Nah, caranya pertama, kita masukkan formula MSRP tersebut. Kita buat MSRP. Nah, saya perbesar dulu tampilan kodenya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya function. Function ini sangat bermanfaat dalam perkodingan karena dapat digunakan untuk beberapa kali pakai ya. Nah, kita buat mstr function dalam kurung image. Nah, lalu dalam buka kurawal, nah kita buat variabel msrp formula yang mana ini berfungsi untuk memasukkan formula msrp nanti. Nah, lalu kita buat S2 atau kita buat image.expression. Nah, buka kurung. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus MSRP yang tadi. Nah, di sini sudah saya buat rumusnya. Nah, langsung saja kita copy. Nah, kita paste. Oh iya, sebelum itu jangan lupa untuk menggunakan tanda kutip. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita koma, lalu
di sini kita buka kurung Kurawal. Nah, kita enter. Nah, lalu kita masukkan band-band Sentinel Dual terhadap rumus ini. Karena di sini ada near, red, dan blue, maka kita masukkan band tersebut untuk mencocokkan dengan formula tersebut. Caranya adalah seperti ini. Kita masukkan yang variabel pada rumus, lalu kita select image.select. Karena near ini pada Sentinel 2 terdapat pada band 8, maka kita masukkan band 8. Koma, nah kita masukkan lagi pada band red. Image.select band 4. Lagi, untuk blue-nya, kita image.select band 2. Nah, setelah itu kita return hasil dari MSRP formula tersebut. Nah, kita rename nama bandnya menjadi kerapatan vegetasi. Nah, maka kita sudah berhasil memasukkan rumus ke dalam script Google Engine ini. Selanjutnya kita langsung saja kita masukkan variabel image yang sudah difilter ke dalam formula ini, ke dalam function MSRP function. Nah, caranya kita buat lagi variabel. Saya akan membuat variabel MSRP sama dengan, nah kita masukkan functionnya MSRP function. Nah, dalam kurungnya kita masukkan variabel ini, image. Oke, kita masukkan image. Nah, setelah itu kita clip berdasarkan AOI yang tadi kita buat. AOI. Nah, jika sudah, langsung saja kita masukkan ke dalam peta. Caranya sama menggunakan tadi, menggunakan map.addLayer. Nah, yang dimasukkan, tapi kalau sekarang adalah MSRP-nya. Hingga di sini kita MSRP. Nah, parameternya kita kosongkan sama seperti tadi. Kita rename menjadi MSRP. Nah, jika sudah kita run. MSRP function, di sini saya terdapat typo ya, mohon maaf. Saya rename lagi. Ini typo lagi. Mohon maaf. AOI. Untuk coding ini memang harus teliti ya teman-teman, tidak boleh ada typo sedikit pun. Nah, sudah berhasil kita masukkan. Nah, jadi kira-kira seperti ini hasil dari pengolahan citra Sentinel menggunakan rumus MSRP. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ini masih gelap ya. Nah, caranya sama seperti tadi, kita atur melalui pengaturan di sini. Nah, kalau teman-teman bingung untuk menentukan minimum maksimumnya, kita gunakan saja langsung stretch 1% untuk otomatis. Nah, agar otomatis, kita klik apply. Nah, maka sudah terang dan sudah terlihat jelas. Kita import, jangan lupa. Nah, kita ubah ini menjadi MSRP parameter. Misalkan seperti itu. Nah, di sini kita masukkan MSRP parameter tersebut. Kita run ulang. Masukkan saja Sentinel 2-nya. Nah, maka kita mendapatkan hasil yang lebih jelas dari hasil MSRP ini. Kita zoom. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini hasil dari MSRP ini masih dalam grayscale. Nah, apa sih arti dari hitam, putih, dan abu-abu ini? Nah, jadi hasil dari MSRP ini menghasilkan nilai di mana semakin gelap citranya, maka kerapatan vegetasinya semakin rendah. Sedangkan semakin terang citranya, kerapatan vegetasinya itu semakin tinggi. Nah, kalau teman-teman ingin melihat lebih jelas menggunakan warna, bisa teman-teman setting di sini. Nah, pilih yang palet. Nah, lalu masukkan warna-warna sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini saya ingin masukkan warna merah gelap. Lalu gunakan oranye, kuning, hijau muda, dan hijau tua. Kalau sudah, kita klik apply. Nah, maka terlihat bahwa yang berwarna merah ini memiliki kerapatan yang rendah, sedangkan yang warna hijau ini memiliki kerapatan yang sangat tinggi. Nah, seperti itu. Nah, namun seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini belum jadi hasil akhir, karena MSRP ini perlu dilakukan normalisasi. Mengapa? Nah, kita cek menggunakan histogram. Nah, untuk apa sih? Nah, nanti akan kita lihat. Ini kita akan membuat variabel baru untuk menampilkan histogram dari hasil nilai MSRP ini. ui.chart.image.histogram. Buka kurung.
kurung kurawal. Nah, image titik 2 kita masukkan msrv variabel ini. Nah, msrv untuk region-nya kita masukkan AOI berdasarkan AOI tadi. Scale-nya kita gunakan 10. Nah, setelah itu kita print histogram tersebut agar dapat ditampilkan pada konsol. Nah, maka histogram tersebut akan muncul pada kolom konsol di sini. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa hasil dari msrv ini nilainya masih ada yang di bawah minus. Nah, sehingga agar kita menghilangkan nilai yang di bawah minus, kita melakukan normalisasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, normalisasi memiliki formula seperti ini. Nah, kita lakukan normalisasi tersebut. Normalisasi. Nah, caranya sama, kita membuat function seperti msrv tadi. Nah, jika teman-teman malas mengetik ulang, bisa teman-teman langsung kopas pada function yang sebelumnya. Kita ubah namanya menjadi normalize function. Lalu msrv kita ubah lagi menjadi normalize form. Image.expression. Nah, rumusnya kita ganti, kita hapus. Nah, ini saya sudah membuat rumusnya, langsung saja saya copy lalu paste di sini. Nah, lalu untuk di sininya juga kita ubah kembali ya. msrv. Kita akan menggunakan band kerapatan vegetasi pada msrv. Sehingga di sini kita msrv.select. Nah, sesuaikan dengan yang tadi teman-teman rename. Saya di sini merename-nya dengan kerapatan vegetasi, maka di sini kita masukkan kerapatan vegetasi. Mohon maaf, salah. Mohon maaf, ada kekeliruan di sini. Iya benar, kita menggunakannya yang ini. Nah, mohon maaf, lanjutkan. Setelah itu kita masukkan minimumnya. Nah, untuk minimumnya kita lihat dengan mengambil nilai paling hitam pada citra. Nah, misalkan di sini saya akan mengambil, nah di sini ada yang paling hitam. Teman-teman cari pada citra yang memiliki warna hitam seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman klik inspektor. Nah, klik pada bagian sini, pada bagian hitam tersebut. Nah, di sini saya memiliki nilai minus 0,06 sekian. Nah, di sini maka kita masukkan nilai tersebut ke dalam minimum ini. Nah, minus 0,0006. Nah, setelah itu untuk max-nya, kita balik lagi kepada citra, kita klik pada bagian citra yang memiliki warna putih atau memiliki vegetasi yang sangat tinggi. Nah, di sini saya akan klik di bagian sini. Nah, di sini kita lihat kerapatan vegetasinya 0,009, dan maka kita masukkan angka tersebut. Nah, return-nya kita jangan lupa kita ubah dulu, ini menjadi normalize form, dan rename-nya kita ubah menjadi normalisasi. Nah, jika sudah, nah sama seperti tadi, kita buat variabel untuk memasukkan si msrv kepada rumus normalisasi ini. Nah, kita buat variabel msrv normalize sama dengan, nah kita masukkan function normalize function ini, normalize function. Nah, image-nya kita masukkan hasil msrv, bukan hasil sentinel. Karena itu kita masukkan msrv. Nah, setelah itu kita klik lagi berdasarkan AOI. Itu kita masukkan kepada dalam peta menggunakan map.addLayer, masukkan msrv normalize. Itu kita kosongkan terlebih dahulu. Normalisasi. Setelah itu kita run. Kita zoom out untuk melihatnya lebih luas. Kita tunggu sampai kedua layer ini muncul. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa hasil dari normalisasi dan msrv ini tidak jauh berbeda. Hanya yang normalisasi ini sedikit lebih terang.
Jadi apa sih fungsinya kita menggunakan normalisasi? Nah, bisa kita lihat jika kita cek menggunakan histogram seperti tadi. Karena itu kita buat lagi histogram yang kedua. Kita buat histogram, atau jika jika ingin dikopas langsung juga bisa, kita kopas saja agar lebih cepat. Jangan lupa histogramnya histogram 2, image-nya kita ubah jadi variabel yang tadi kita pakai untuk normalisasi, entropy normalize. Nah, setelah itu kita print histogram tersebut. Sekarang kita buka konsolnya. Nah, bisa teman-teman lihat hasil dari histogram perbandingan dari kedua histogram tersebut. Nah, ini adalah histogram yang sebelum kita normalisasi dan ini yang setelah. Nah, bisa kita lihat ya, kalau sebelumnya ini value range-nya itu berada pada minus sampai hanya 0,1. Sedangkan setelah dinormalisasi, range-nya itu berada pada sekitaran 0 hingga nilai 1. Nah, sehingga bisa lebih terukur untuk melakukan klasifikasi. Nah, jadi beginilah hasil dari normalisasi. Jika teman-teman ingin melakukan visualisasi menggunakan warna, silahkan caranya sama seperti tadi. Kita pilih palet, pilih warnanya, menggunakan oranye, kuning, hijau muda, dan hijau tua. Nah, itu kita apply. Nah, itu kita import. Kita import. Nah, parameternya kita ubah. Normalisasi parameter. Nah, di bagian bawah tadi, kita ubah juga ini menjadi normalisasi parameter. Oke, kita run kembali. Kita tunggu. Nah, jadi beginilah hasil dari praktik kita kali ini. Yang mana kita sudah melakukan transformasi spektral MSRP untuk melakukan analisis kerapatan vegetasi menggunakan citra Sentinel-2. Kesimpulannya adalah hasil dari MSRP ini kita mendapatkan kerapatan vegetasi, yang mana warna merah ini merupakan vegetasi yang tidak rapat atau tidak ada vegetasi, dan semakin hijau merupakan daerah dengan vegetasi tinggi. Nah, jika bisa kita buktikan, kita zoom, kita bandingkan dengan citra aslinya. Nah, bisa kita lihat di sini yang warnanya merah pekat, apakah benar itu merupakan, oh iya, sini kita ubah kembali di 3000, apply dulu. Nah, bisa kita lihat ya, bahwa pada yang merah ini, ternyata pada citra pun itu menunjukkan daerah dengan tanah, yang mana tanah itu berarti tidak memiliki vegetasi. Sedangkan yang berwarna hijau di sini, memang pada citra terlihat bahwa ini merupakan daerah vegetasi, dapat dilihat dengan warna hijau. Nah, jadi begitulah hasil dari praktik kita kali ini. Kita telah menghasilkan suatu analisis kerapatan vegetasi menggunakan citra Sentinel-2 dengan formula MSRP. Nah, untuk skrip akan saya simpan dan akan saya berikan pada kolom deskripsi. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk analisis teman-teman pada kajian teman-teman nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.